Diskriminasi bunyi dan irama adalah kemampuan untuk membedakan berbagai bunyi berdasarkan karakteristiknya. Kemampuan ini sangat penting bagi anak untuk memahami bahasa lisan dan berkomunikasi dengan baik. Anak dikenalkan dengan berbagai variasi bunyi dari lingkungan, mulai dari suara binatang hingga alat musik. Hal ini membantu anak belajar membedakan karakteristik bunyi yang berbeda. Anak dilatih untuk membedakan bunyi berdasarkan volume, frekuensi, durasi, dan tempo. Contohnya, guru dapat memainkan drum dengan variasi keras dan lembut, lalu anak diminta untuk mengidentifikasi perbedaan tersebut. Dalam tahap pembiasaan, anak diajak untuk mendengarkan dan bereaksi terhadap bunyi yang berbeda secara berulang. Aktivitas ini akan memperkuat respons auditif anak. Latihan diskriminasi bunyi dimulai dengan membedakan jenis bunyi. Anak dapat belajar membedakan suara hewan dari suara kendaraan, misalnya suara burung dan suara mobil. Anak juga dilatih untuk menentukan arah bunyi. Misalnya, ketika guru membunyikan alat musik dari arah tertentu, anak diminta untuk menoleh ke arah bunyi datang. Mengidentifikasi sumber bunyi juga menjadi bagian penting dalam latihan. Anak belajar membedakan suara ketukan pintu dan ketukan meja, meskipun keduanya terdengar mirip. Anak dilatih untuk membedakan pola irama. Dengan permainan seperti menirukan ketukan cepat dan lambat, anak dapat belajar mengenali variasi ritme yang berbeda. Permainan interaktif juga sangat efektif. Anak dapat bermain sambil mendengarkan dan membedakan suara melalui permainan seperti Simon Says yang melibatkan instruksi suara berbeda. Setelah anak peka terhadap bunyi, mereka mulai dilatih untuk diskriminasi bahasa. Ini meliputi membedakan fonem seperti ba dan pa, serta menirukan suku kata dengan nada dan panjang berbeda. Keberhasilan latihan dapat diukur dari kemampuan anak dalam membedakan minimal 2 suara. Anak yang berhasil mampu merespon dengan tepat terhadap karakteristik bunyi yang berbeda. Diskriminasi bunyi dan bahasa penting untuk dasar belajar bahasa. Dengan kemampuan ini, anak akan lebih mudah berkomunikasi dan memahami pesan suara di sekitarnya. Latihan ini juga membantu anak dalam adaptasi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta membantu mereka merespon bunyi-bunyi penting dalam lingkungan sehari-hari. Kesimpulannya, diskriminasi bunyi dan irama adalah inti dari pelatihan persepsi auditif yang harus dilakukan secara bertahap dan menyenangkan agar anak lebih mudah belajar membedakan dan memahami berbagai suara.